Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang jika Tuhan yang menolong, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Saudara, di dalam kehidupan ini, manusia memiliki berbagai pola pikir. Ada orang-orang yang memang memiliki kepribadian yang seringkali merugikan orang lain, seringkali bertindak merugikan orang lain. Hidupnya dipenuhi oleh iri hati, hidupnya dipenuhi oleh kedengkian, dan dipenuhi oleh niat untuk menjatuhkan orang-orang yang kepadanya dia dengki. Dan mungkin saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara pernah mengalami situasi yang demikian, di mana ketika saudara berjuang, ketika saudara mulai berusaha berjuang dengan lurus, dengan jalan yang benar, saudara lakukan yang terbaik. Lalu kemudian hidup saudara mulai meniti keberhasilan satu langkah demi satu langkah. Tetapi dalam situasi yang demikian, seringkali bertemu, seringkali bersinggungan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan dan ingin menjatuhkan. Orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki kepada saudara, sehingga mereka ingin selalu menjatuhkan kehidupan saudara. Tidak sedikit saudara, orang-orang yang mengalami hal yang demikian, karena memang itulah kehidupan di dunia ini. Manusia seringkali susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dunia ini adalah dunia persaingan. Jika ada orang yang berhasil, ada orang-orang yang iri dan ingin supaya dia lebih berhasil dari orang itu, dan akhirnya mengambil cara-cara menjatuhkan orang lain supaya dia bisa naik. Itu yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Nah, di dalam situasi yang demikian, sekali lagi saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam beberapa seri video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Di dalam video ini juga kita akan terus belajar tentang pertolongan Tuhan. Kita merindukan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kehidupan saudara saat ini yang saudara alami, baik di tengah keluarga saudara, baik dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah pekerjaan saudara, usaha bisnis saudara, saudara mengalami ada orang-orang yang ingin
menjatuhkan kehidupan saudara, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara-saudara membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, saudara membutuhkan Tuhan untuk menolong kehidupan saudara. Karena kalau Tuhan yang menolong saudara, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa, dan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Kalau Tuhan yang menolong saudara, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kehidupan saudara? Kalau Tuhan yang membuka pintu bagi saudara, siapakah yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan menutup pintu bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara, siapakah yang dapat membuka pintu itu? Artinya saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Ibrani pasal yang ke-13, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif, secara sistematis, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Di mana di ayat 6 ditegaskan di sana, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengalami Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya, maka dia berkata, aku tidak akan takut. Saudara, ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, sebesar apapun masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, saudara, jangan takut. Sebab ada Tuhan yang menolong kita. Karena dikatakan kalau Tuhan yang menolong kita, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Di awal video ini, saudara, saya sudah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mungkin berniat jahat. Ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita.
ada orang-orang yang mau menendang kita dari satu posisi dan sebagainya. Tetapi dengar, firman Allah ini menegaskan bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita, firman-Nya menegaskan jangan takut. Kenapa tidak perlu takut, saudara? Karena apapun tidak akan bisa dilakukan manusia terhadap kita. Sekali lagi, kalau Tuhan membuka pintu bagi kita, siapapun tidak akan bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan menutup pintu bagi orang-orang yang ingin mencelakakan kita, siapapun tidak akan bisa membukanya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Apa yang saudara alami saat ini, jangan takut, saudara. Ada Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Jangan takut, Dia menolong kita dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Juga dikatakan ayat yang ke-8, saudara, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Lihat, saudara, firman-Nya menegaskan bahwa Yesus tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Artinya, saudara, Yesus yang menolong orang-orang di zaman yang lalu, yang membelah laut merah, yang menurunkan manna dari surga, yang menyuruh burung puyuh ketika umat-umatnya membutuhkan daging, yang membuat tiang awan, tiang api. Yesus yang sama, yang dahsyat itu, saudara, sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang membangkitkan orang yang lumpuh, mencelikan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, saudara. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan hari ini pun Dia akan menyatakan kuasa-Nya yang sama bagi saya dan bagi setiap saudara. Dia tetap sama, jangan takut. Kalau Dia yang menjadi penolong dalam hidup saudara, jangan pernah takut, karena Dia tetap sama bagi setiap kita. Bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-5, saudara, Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, karena Dia penolong kita. Dan Dia yang menolong kita tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi saat ini seorang diri. Dia tetap sama, saudara. Dia tetap ada. Dia tetap siap sedia untuk kita. Siapakah di dalam kehidupan saudara yang berani menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan saudara, yang berani menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara? Tidak ada satupun dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk siap sedia 24 jam dalam kehidupan saudara. Yang tetap hadir, yang tetap ada bagi saudara dalam segala kondisi kehidupan saudara. Tidak akan ada, saudara, siapapun dia, orang terdekat saudara sekalipun, anak, orang tua saudara, sahabat, siapapun tidak akan sanggup bersedia dan siap sedia bagi saudara 24 jam. Yang banyak terjadi adalah saat kita susah, semua orang menjauh dari kita. Saat orang senang, semua orang pura-pura cari muka, saudara. Saat kita diberkati, semua orang-orang punya pura-pura cari muka supaya kita bisa memberkati kehidupan mereka. Itu yang banyak terjadi, saudara. Tidak ada orang yang mampu 24 jam dan selalu siap sedia bagi kita. Dan tidak akan ada orang yang sanggup untuk melakukan itu. Tetapi di sini firman Allah menegaskan, jika Dia yang menjadi penolong kita, maka Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak biarkan saudara dalam beban persoalan, pergumulan, dalam langkah kehidupan saudara yang terseok-seok saat ini. Dia tidak membiarkan saudara, dan Dia tidak meninggalkan saudara. Dia hadir bagi saudara. Dia siap sedia bagi saudara. Dia tetap ada bagi saudara. Ketahuilah itu, saudara, bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara, Dia tetap hadir dan tetap siap sedia bagi saudara dalam segala kondisi kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa saudara ditinggalkan,
Saudara merasa bahwa saudara berjuang sendiri. Bahkan mungkin ada saudara yang hampir-hampir putus asa. Ada orang-orang yang meminta sokongan doa di dalam komentar video sebelumnya saudara, di mana ada begitu banyak yang mengatakan, saya bingung, saya tidak mengerti lagi, saya putus asa, dan sebagainya dan sebagainya, oleh karena kondisi yang sedang dia alami. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, jangan lemah saudara, jangan undur, jangan putus asa. Ketahuilah bahwa ada Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara, dan Dia Allah yang siap sedia setiap saat dan kapanpun. Dia siap sedia dan Dia hadir untuk kehidupan saudara. Dia ada untuk saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Mungkin ada yang berkata, ya pendeta, saya orang Kristen. Dengar, predikat saudara sebagai orang Kristen tidak menjamin bahwa Yesus sudah menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Mungkin ada yang berkata, saya melayani di gereja, tentu saja Tuhan akan menolong saya. Dengar, predikat sebagai seorang pelayan tidak menjadi jaminan bahwa Yesus menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara. Setelah kita melihat bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, kita tidak perlu takut. Karena Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya yang akan kita renungkan bersama adalah, bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong bagi kita? Bagaimana sehingga pertolongan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita? Kita akan lihat saudara, ada beberapa hal yang menjadi alasan sehingga penulis Ibrani ini berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Alasan yang pertama, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga saudara, di mana di sana dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini saudara, maka nasihat yang diberikan oleh penulis Ibrani ini adalah supaya kita mengasihi orang lain, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita, supaya kita memperhatikan orang lain, supaya kita memelihara kasih persaudaraan. Jadi saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, terlebih dahulu kita juga harus memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Karena sebenarnya Allah terlebih dahulu telah menolong kita. Dia telah rela berkorban bagi kita. Dia telah merelakan segalanya bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya untuk mengasihi kita. Dan di dalam perjalanan hidup kita, untuk kita terus mengalami pertolongan Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar menolong orang lain. Kita harus belajar mengasihi orang lain. Kita harus belajar memperhatikan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan saudara, ketahuilah Tuhan akan melakukan bagiannya untuk setiap kita. Saya mengalami banyak hal. Tuhan menolong saya saudara, ketika saya belajar menolong orang lain. Satu saat saya mengalami masalah yang begitu rumit, begitu berat. Masalah ini sulit untuk dijelaskan saudara, karena begitu rumitnya. Saya sudah mencoba untuk menjelaskannya, menceritakannya kepada orang-orang yang mungkin bisa berbuat sesuatu, malah kepada orang-orang yang berpotensi untuk berbuat sesuatu dalam hal itu. Tetapi ternyata tidak kunjung ada jalan keluar.
Dan orang-orang yang tadinya saya pikir mereka punya potensi untuk berbuat sesuatu di sana malah cuek dan tidak mau peduli. Kenapa saudara? Karena memang manusia mau cari aman. Dalam situasi yang demikian, saya dan istri saya merasa begitu beban berat menindih. Satu kali tiba-tiba pada saat yang sama datang seorang nenek ke tempat saya, saudara. Dan kemudian saat sebenarnya air mata masih ada di mata kami ketika setiap hari kami berdoa untuk jalan keluar terhadap masalah tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Datanglah nenek ini dan kemudian menceritakan masalahnya, menceritakan persoalannya. Dan atas masalah dan persoalannya itu yang paling inti adalah dia menghadapi masalah ekonomi yang sangat rumit, yang sangat pelik. Bahkan untuk makan pun sulit. Padahal dia mengasuh cucunya karena orang tua atau anaknya, orang tua dari cucunya ini berpisah lalu kemudian meninggalkan cucunya ini. Ada 4 orang cucunya ini, saudara, yang ditinggalkan bersama dia. Dan nenek ini sudah ada sekitar 70-an bahkan lebih 70-an tahun. Apa yang bisa dia lakukan sedangkan cucu-cucunya itu masih kecil? Kemudian dia datang dan menceritakan kepada saya apa yang dia alami, kekurangan yang dia alami. Ketika saya dengar itu, saudara, di tengah-tengah saya mengalami kesulitan yang sangat sulit juga secara ekonomi. Akhirnya saya berkata kepada istri saya, ambil uang yang ada tersisa di sana, lalu serahkan kepada nenek itu. Lalu istri saya mengambil 1 lembar tersisa di sana, lalu kemudian menyerahkannya kepada nenek itu supaya bisa digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Dan berikutnya saya berkata kepada nenek ini, Nek, saya ambil salah satu dari cucu nenek, saya yang memelihara dia, saya yang menyekolahkan dia, saya yang akan menjadi orang tua angkat bagi dia. Lalu kemudian saya ambil salah satu dari cucunya ini yang sampai hari ini masih bersama saya menjadi orang tua angkatnya. Lalu kemudian saya menyekolahkan dia bersama dengan tim saya. Saudara, ketika itu terjadi, ketika saya mulai belajar memperhatikan, sekalipun saya sendiri sulit, sekalipun beban dan persoalan saya sendiri berat, tetapi saya mulai untuk belajar memperhatikan apa yang terjadi, saudara. Akhirnya Allah menyelesaikan masalah yang saya alami begitu sempurna, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, dengan cara yang ajaib. Allahku luar biasa, Allahku ajaib. Pengalaman yang lain, saudara, satu kali saya pergi ke rumah masyarakat. Biasanya saya kunjung ke rumah masyarakat, saya datang ke rumah masyarakat door to door untuk memberitakan Injil. Itu saya lakukan pada saat-saat saya merintis. Saya datangi hampir semua rumah masyarakat di desa ini, saudara. Satu kali saya memasuki rumah masyarakat, lalu saya bertemu dengan seorang ibu di sana. Lalu saya mulai memperkenalkan diri bahwa saya adalah hamba Tuhan. Lalu saya menceritakan berita keselamatan, memberitakan berita Injil kepada dia. Lalu kemudian ketika saya beritakan berita keselamatan, nenek ini mulai menangis, bibi ini mulai menangis. Dia menangis dan menceritakan bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia menceritakan bahwa saat dia keluar dari rumah sakit, dia tidak bisa membayar uang di rumah sakit, saudara. Dia tidak bisa membayar ketika mereka berada di rumah sakit, sehingga dia pulang dengan berhutang kepada rumah sakit. Lalu saya bertanya, Bi, berapa banyak utang bibi? Itu sekitar 15-20 tahun yang lalu, saudara. Saya bertanya, berapa banyak utang bibi di rumah sakit? Lalu kemudian dia sebutkan satu angka, saudara. Dan angka itu persis seperti uang yang ada di dompet saya. Wow, itu satu keadaan yang sangat sulit. Saya sering mendengar kesaksian-kesaksian yang seperti itu dari hamba-hamba Tuhan, saudara.
Saya pernah mendengar satu kali seorang hamba Tuhan, orang tua rohani saya. Dia mengalami waktu itu, dia ada di Pulau Jawa, dan kemudian dia mendengar berita bahwa orang tuanya meninggal di Sumatera. Dan dia hendak pulang, waktu dia hendak pulang dia cari-cari uang untuk menjadi ongkosnya. Dan akhirnya dia dapatkan uang yang dia tabungkan itu, saudara, itu tidak full perjalanan bisa dicukupi. Artinya hanya separuh perjalanan itu akan cukup. Tapi dia berpikir dia akan berangkat juga supaya di separuh perjalanan itu sampai di sana nanti dia berpikir lagi bagaimana supaya dia bisa pulang dan dia bisa lihat orang tuanya yang sebelum orang tuanya dikuburkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia membawa itu, dia mau berangkat, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian singkat cerita hamba Tuhan ini bertanya kepada dia, "Kamu mau kemana?" Dia berkata, "Saya mau pulang ke Sumatera, saya mau karena orang tua saya meninggal." Lalu kemudian singkat cerita hamba Tuhan ini sempat juga bercerita bahwa hamba Tuhan ini sedang membangun, dan dalam pembangunan itu dia membutuhkan uang, sejumlah besar uang. Dan ketika dia menyebutkan jumlah uang itu, betapa kagetnya hamba Tuhan yang orang tuanya meninggal ini tadi, bahwa jumlah uang untuk pembangunan itu, sisa pembangunan itu persis seperti tabungan ini tadi yang akan digunakan untuk ongkos pulang. Dan pada waktu itu hamba Tuhan ini seperti mendapatkan dorongan daripada Tuhan supaya dia memberikan uang itu. Betapa beratnya pasti kondisi itu, saudara. Orang tua meninggal di kampung, lalu kemudian ada tabungan untuk setengah perjalanan. Setelah setengah perjalanan gak tahu lagi nanti bagaimana. Tapi yang tabungan setengah perjalanan tadi pun akhirnya ada orang yang mengatakan bahwa dia butuh untuk pembangunan, dan jumlah yang disebutkan persis seperti tabungan itu. Tapi singkat cerita hamba Tuhan ini menyerah dengan Tuhan, dan kemudian dia serahkan uang itu kepada hamba Tuhan ini untuk dipergunakan untuk pembangunan. Kemudian dia berangkatlah dengan kebingungan. Dia menunggu di sana apa yang akan terjadi. Lalu kemudian datanglah seorang yang lain. Lalu dia bertanya, "Kamu mau kemana?" Lalu dia berkata, "Saya mau pulang ke kampung." "Kenapa?" "Karena orang tua saya meninggal." Lalu kemudian singkat cerita orang ini langsung mengambil uang lalu menyerahkannya kepada hamba Tuhan ini sebagai tanda ikut berduka cita. Lalu dahsyatnya dan luar biasanya, saudara, bahwa uang yang diserahkan itu ketika dihitung untuk ongkosnya pulang, naik pesawat, naik mobil dan seterusnya, masih sisa. Artinya lebih dari cukup. Tadinya hanya separuh jalan, tetapi ketika dia berani mengorbankan itu kepada Tuhan, malah akhirnya Tuhan memberikan lebih daripada cukup. Dahsyat Tuhan. Ketika pernah mendengar kesaksian ini, saat saya berada di rumah bibi tadi, saudara, ketika dia berkata bahwa utangnya di rumah sakit adalah sekian, dan jumlah uang yang dia sebutkan itu persis seperti uang yang ada di dompet saya. Akhirnya dengan sangat sulit tentunya saya mengambil dompet itu lalu saya serahkan kepada bibi ini. Tahukah saudara bahwa uang itu adalah uang sisa yang saya gunakan untuk kebutuhan saya. Saya merintis, dan gereja yang saya layani hari ini, tempat saya melayani, saudara, yang saya rintis dari awal adalah gereja yang tidak memberi gaji kepada hamba Tuhan. Sistem kami adalah, pergilah kalau kamu siap merintis, lalu kemudian hiduplah dalam iman, dengan iman kepada Tuhan. Hiduplah di sana, berkembanglah di sana, alami mujizat Tuhan. Tidak ada gaji, tidak ada jaminan, saudara. Jadi waktu itu saya ambil uang itu, saya berikan kepada bibi itu dengan pikiran apa yang akan saya makan nantinya. Tapi tahukah saudara bahwa di video-video sebelumnya saya pernah menceritakan bahwa pada akhirnya ada satu keluarga yang pagi malam memberikan nasi dan lauknya tanpa saya pernah berbicara apa-apa. Tapi mereka punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari diserahkan, saudara, yang cukup untuk 3 kali makan, sehingga saya tidak perlu memasak lagi.
Sudah tercukupi semuanya, baik lauknya, baik nasinya, semuanya sudah tercukupi tanpa perlu saya masak lagi. Dan itu terjadi berapa lama, saudara? Itu terjadi selama kurang lebih 4 tahun. Sekali lagi, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Belajar memperhatikan orang lain. Belajar, saudara, maka saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Yang sering kali membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kita sendiri tidak menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Bagaimana Tuhan menolong kita? Jadi yang pertama di sini, ketika penulis Ibrani ini menegaskan di ayat 6 bahwa Tuhanlah pertolongannya, nasihat yang dia berikan supaya mengalami pertolongan Tuhan tersebut adalah belajar mengasihi orang lain, belajar menolong orang lain. Jika itu yang kita lakukan, maka Tuhan pun akan mengasihi dan akan menolong setiap kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, saudara? Ayat yang keempat di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Yang kedua ditegaskan di sini, saudara, adalah tentang keluarga, menghormati keluarga, mengasihi pasangan, menjaga hubungan. Itu yang ditegaskan yang kedua ini, saudara. Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus menjaga keharmonisan keluarga kita. Kita harus menjaga kasih kita terhadap suami atau terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Kita harus menjaga keluarga kita hidup dalam kasih Kristus, hidup saling mengasihi, hidup dalam keharmonisan, saudara. Ketika kita mengalami di tengah keluarga kita, kita hidup dalam kasih, maka dikatakan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Saudara, saya mengalami dan saya melihat dalam kehidupan saya pribadi, keluarga saya pribadi, juga dalam kehidupan jemaat di tengah keluarga jemaat, saya melihat bahwa orang-orang yang menjaga hidupnya dan keluarganya takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang begitu damai dan tentram, saya melihat berkat Tuhan dicurahkan dahsyat di sana, saudara. Tetapi orang-orang yang tidak menjaga keharmonisan di tengah keluarga seringkali menjadi masalah di sana. Maka saya juga menemukan bahwa hidup mereka begitu sulit secara ekonomi, hari-hari mereka sulit, hari-hari mereka tidak mengalami damai dan ketentraman. Saya tidak melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, pertolongannya dalam kehidupan mereka. Dan saya juga mengalami itu di tengah keluarga saya, saudara. Bagi saya, keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Keluarga itu adalah tempat paling aman, tempat paling tentram. Itu sebabnya bagi saya tinggal di rumah bersama keluarga itu merupakan kesempatan terbaik. Itu merupakan waktu paling berkualitas, saudara. Menikmati keharmonisan di tengah keluarga. Tapi ada berapa banyak orang-orang yang lebih suka hidup di luar sana. Lebih suka di luar sana daripada bersama keluarga mereka. Kalau orang-orang tidak bisa menikmati dan menjaga keharmonisan keluarga, saudara, orang itu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa belajarlah untuk menjaga keharmonisan keluarga saudara. Belajarlah saling mengasihi dengan kasih yang kuat antara suami dan istri. Kalau ada pasangan-pasangan yang bertanya kepada saya, berapa lama bulan madu? Maka saya berkata, bulan madu itu seharusnya seumur hidup. Apakah itu bukan hanya bahasa kiasan saja? Bukan, saudara. Kalau saudara memupuk kasih yang dalam, yang kuat antara suami istri, maka saudara akan mengalami bahwa setiap hari serasa bulan madu, saudara. Setiap hari begitu harmonis.
Sama seperti pengantin awal, begitulah kita mengalami seterusnya jika kita belajar untuk menjaga keharmonisan itu, keintiman itu, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah itu tidak dijaga, itu tidak dipupuk sehingga kandas. Kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, belajar menjaga keharmonisan keluarga. Biarlah di tengah keluarga orang tua dan anak, suami, istri, sanak saudara, semuanya hidup dalam ketentraman. Nikmati keluarga ilahi, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka saudara akan mengalami dan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, yang menjadi alasan sehingga penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Ayat yang kelima, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah bahwa jangan menjadi hamba uang, tetapi hidup berdasarkan berkat Tuhan. Hidup mencukupkan diri berdasarkan berkat Tuhan. Saudara, kalau kita hidup berdasarkan berkat Tuhan tidak terbatas. Tapi kenapa banyak orang menjadi hamba uang? Akhirnya korupsi karena apa, saudara? Karena jadi hamba uang. Melakukan bisnis-bisnis ilegal, kenapa? Karena menjadi hamba uang. Tetapi saat ini firman Allah berkata, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jika hari ini kita hidup berdasarkan berkat Tuhan dan kita tidak menjadi hamba uang, maka itu artinya bahwa kita bisa dipercaya dalam berkat, dalam perkara kecil yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Dan kalau kita bisa dipercaya, Dia akan percayakan yang lebih besar. Pertolongannya akan lebih besar, pertolongannya akan lebih dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita bisa dipercaya atas berkat-berkat yang Dia berikan kepada setiap kita, saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Jangan sampai karena mengejar uang, persekutuan saudara dengan Tuhan itu rusak. Itu namanya saudara hamba uang. Jangan sampai ibadah saudara pun saudara tinggalkan demi mengejar uang. Saudara, sebagai hamba Tuhan, hal yang paling menyedihkan bagi kami adalah ketika kami mendoakan jemaat-jemaat berhasil, ekonomi mereka lebih baik, hidup mereka lebih baik, tetapi tidak sedikit saya pribadi sebagai hamba Tuhan, tidak sedikit menemukan bahwa ketika jemaat-jemaat Tuhan mengalami berkat Tuhan, malah akhirnya mereka tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Mereka malah makin tidak jelas ibadahnya, terlalu sibuk untuk mencari uang. Ya, hak masing-masing, saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan paling kami berdoa. Tetapi atas semuanya itu ada akibat yang akan diterima. Atas semuanya itu ada akibat yang akan saudara hadapi. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita belajar bisa dipercaya. Mari kita belajar hidup berdasarkan berkat Tuhan. Dan kita tetap bersyukur, kita hidup dalam ibadah, kita hidup dekat dengan Tuhan ketika kita diberkati. Jangan sampai demi mengejar uang, kita menjadi hamba uang dan akhirnya jauh dari Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dengar, saudara, Tuhanlah penolong bagi kita. Jika Dia yang menjadi penolong bagi saudara, jangan takut apapun dan bagaimanapun. Apapun yang saudara alami, jangan pernah takut. Jangan takut.
jika Tuhan yang menjadi penolong saudara. Kenapa saudara? Karena ayat yang ke-8 dikatakan dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau dulu dia lakukan mujizat, hari ini pun dia melakukan mujizat bagi saudara, dan ke depan pun dia akan melakukan mujizat bagi saudara. Dan bahkan ayat yang ke-5 bagian terakhir dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia bersedia, dia siap sedia 24 jam untuk kita saudara. Betapa dahsyatnya jika Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Itu sebabnya milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Mari kita belajar. Ayat 1 sampai ayat 3 tadi dikatakan kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar menolong orang lain. Alamilah. Saya sudah mengalami saudara. Saya sering kali mengalami ketika aku menolong orang lain, maka aku melihat pertolongan Tuhan nyata. Dan kemudian ayat yang kedua, kita belajar menjaga keharmonisan keluarga kita. Kita hidup di tengah-tengah keluarga yang ilahi yang kita pupuk, keluarga yang tentram dan damai. Dan kemudian yang terakhir, jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkan diri dengan apa yang ada. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas firman yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah belajar tentang pertolongan Tuhan bagi kami, bahwa jika kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam hidup kami tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan Engkau Allah yang siap sedia bagi kami 24 jam. Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Dan saat ini Bapa yang baik, kami tahu nasihat firman-Mu bagi kami, bahwa kami harus belajar memperhatikan, menolong orang lain, mengasihi orang lain, supaya kami juga ditolong dan dikasihi oleh Tuhan. Kami harus belajar untuk menjaga keharmonisan di tengah keluarga, dan kami harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami akan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami akan meraih janji-janji firman Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga mereka mengalami janji firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini dalam pergumulan mereka, dalam profesi mereka, dalam segala sesuatu yang mereka rindukan di malam hari ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Teruslah Engkau hadir di tengah-tengah doa kami. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa.
Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka.
Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang,
Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hambamu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.